Baik, selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini adalah malam terakhir pembahasan kita tentang Kitab Mazmur, yaitu sesi ke-14. Kita akan buat kesimpulannya, Saudara. Ya, untuk itu kita siapkan dulu keberadaan kita semuanya. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur kalau setiap Rabu malam kami boleh belajar firman Tuhan dengan benar. Sehingga kami dari hari ke hari diproses semakin mengerti dan semakin tercerahkan. Terima kasih Bapa di surga. Mohon pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam ini adalah sesi ke-14 Kitab Mazmur, yaitu kesimpulan daripada kitab ini, Saudara. Oke, kita lanjutkan lebih dahulu ya. Ya. Saudara, seperti kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu, istilah Mazmur itu berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Mizmor, yang dalam bahasa Arab disebut kitab Zabur. Tetapi dalam kitab Ibrani disebut Sefer Tehillim, ya, yang dalam bahasa Inggris dipakai istilah Psalms. Psalms ini diambil dari terjemahan Septuaginta, yaitu Psalmos, ya, Psalmos. Ini kita lanjutkan lebih dulu. Tentang penulisan kitab Mazmur, ditulis sebagai ekspresi daripada ratapan atau pujian dalam bentuk puisi dan nyanyian kepada Tuhan yang terdiri dari 150 syair Ibrani, 150 fasal, Saudara. Ya. Yang paling banyak menulis adalah Daud. Daud menulis 73 Mazmur dan ternyata Daud menulis nyanyian 3.600 berdasarkan penemuan gulungan Laut Mati. Kira-kira 50 atau 60 tahun yang lalu. Ditemukan gulungan Laut Mati di Gua Qumran. Di situ ditemukan bahwa Daud ternyata menulis 3.600 lagu atau nyanyian atau pujian. Ini luar biasa pasti. Ya. Ribuan, tidak bisa membayangkan hal itu. Kemudian Asaf menulis 12 Mazmur. Jadi saudara, kalau dulu kita berpikir bahwa Mazmur itu ditulis oleh Daud semuanya, ternyata tidak. Ada Asaf, ada anak-anak Korah, ditulis oleh Salomo juga, Heman, Etan, Musa juga menulis, yaitu pasal 90. Kemudian 49 Mazmur tidak diketahui siapa penulisnya. Ya. Kita lanjutkan dulu, ya. Jadi Mazmur ini ditujukan kepada umat Israel. Ditulis antara tahun berapa? Sulit dipastikan. Tetapi antara zamannya Musa, yaitu di tahun 1440 sebelum Masehi, sampai pembuangan di Babel, yaitu 586 sebelum Masehi tahunnya. Jadi sekitar berapa? Sekitar 1000 tahun rentang waktunya. Jadi Mazmur ini adalah kumpulan dari sejumlah penulis, ya. Gaya penulisannya tidak ditujukan untuk membentuk narasi sejarah, bukan mau cerita sejarah, tetapi lebih menonjolkan pergumulan antara sang pemazmur dalam menghadapi hidup ini. Tentu saja itu adalah pengalaman historis, artinya fakta, bukan cuma sekedar puisi. Fakta yang dituangkan dalam bentuk puisi, ya. Nah, karena Daud adalah yang paling banyak menulis atau penulis utama dari Mazmur, maka seringkali kitab Mazmur itu disebut dengan Mazmur Daud. Karena yang paling banyak nulis Daud di situ, ya. Nah, kitab Mazmur ini juga yang paling banyak dikutip oleh kitab Perjanjian Baru. Paling banyak dikutip. Sekitar 116 kutipan berasal dari Mazmur. Lebih dari 40% loh itu kutipannya dari kitab Mazmur, Saudara. Ya. Jadi, oke, kita lanjutkan dulu.
Nah, kalau kita bicara ayat kunci, Mazmur itu sebenarnya salah satu ayat kunci yang utama adalah Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya artinya apa, saudara? Pujilah Tuhan. Pujilah Yah. Saya sudah jelaskan ya, Yah itu bukan singkatan Yahweh. Bukan. Karena bahasa Ibrani bukan begitu cara menyingkatnya. Yahweh singkatannya Yah. Elohim boleh nggak disingkat Elo? Nggak boleh tentu saja ya. Makanya kalau orang nggak ngerti bahasa Ibrani, begitu tuh. Yah itu Yahweh itu. Bukan. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi kitab Ibrani ini terdiri dari 5 kelompok sebenarnya. Kelompok pertama pasal 1 sampai 41. Kelompok kedua yang ditulis oleh anak-anak Korah itu dan juga oleh Miktam. Nah, itu pasal 42 sampai 72. Sedangkan Mazmur 73 sampai 89 ditulis oleh Asaf. Mazmur 90 sampai 106 tidak diketahui siapa penulisnya. Mazmur 107 sampai 150 itu berupa praise, artinya pujian. Kemudian bisa juga sebagai lagu ziarah. Ketika umat Israel berziarah ke Yerusalem karena sudah keluar kota, kembali ke Yerusalem berziarah, mereka menyanyikan lagu-lagu ini. Pujian dari Mazmur 107 sampai 150 ini. Di situ ada ya. Jadi berupa Mazmur ucapan syukur, Mazmur perlindungan atas perlindungan Tuhan, dan juga puji-pujian yang berbunyi haleluya. Itu ada 5 kelompok di dalam kitab Mazmur. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya, ini penjelasannya. Masing-masing menulis Mazmur pasal berapa. Ini tabelnya ya, saudara ya. Saudara bisa catat, nanti bisa diulang-ulang. Nah, keunikan daripada kitab Mazmur ini pernah kita diskusikan, pernah kita sampaikan di pertemuan kita yang lalu, di sesi yang lalu, yaitu kitab Mazmur itu kitab yang paling panjang di Alkitab. Terdiri dari 150 pasal. Kitab yang lain tidak ada yang sampai segini panjang. Ya. Dan pasal terpanjangnya adalah pasal 119. Itu pasal terpanjang. Sebentar, saudara. Saya mau kasih warna ya. Ya. Pasal 119 itu pasal terpanjang, yaitu memiliki 176 ayat. Pasal terpendeknya 107, pasal 117. Hanya terdiri dari 2 ayat. Nanti Bapak Ibu Saudara cek aja sendiri ya. Di tengah-tengahnya pasal 118. Jadi di antara pasal terpanjang dan pasal terpendek, di tengah-tengahnya itu pasal 118. Ya. Ada 73 pasal yang dimulai dengan kalimat Mazmur Daud. Artinya yang nulis adalah Daud. Dan seterusnya. Mazmur tertua tentu saja Mazmurnya Musa. Kan Musa zamannya paling tua di antara seluruh pemazmur. Karena ditulis di zamannya Musa, yaitu pasal 90. Saudara tentu tahu pasal 90 ayat 10. Ya. Umur manusia 70 sampai 80 tahun saja. Kalau sampai 80, kesukaran kebanggaannya adalah penderitaan. Itu pasal 90, yaitu doanya Musa. Ya. Mazmur termuda yaitu pasal 137, yaitu sebuah nyanyian ratapan di Babel tentunya, di zaman pembuangan di Babel. Ya. Di samping itu istimewanya Mazmur ini ia menubuatkan tentang Mesias. Mesias itu begini begitu gitu. Ya. Coba kita lanjutkan dulu. Jadi inti daripada kitab Mazmur, penekanannya adalah bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita dalam segala keadaan.
yaitu dengan berdoa, dengan meratap, dengan kadang-kadang komplain ya, kemudian dengan pujian. Jadi ini suatu pergumulan yang real antara pemazmur dengan Tuhan. Tapi secara garis besar, Mazmur dapat dibagi dua macam saja sih. Yaitu ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, pasti mazmurnya adalah mazmur pujian. Yaitu bersyukur dan memuji Tuhan. Jenis yang kedua adalah ketika kita meratap dalam keadaan krisis, menyedihkan, pedih, pahit, bercampur takut atau ragu. Nah, itu adalah ratapan. Jadi pujian dan ratapan. Itu garis besarnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Ada mazmur yang membingungkan orang Farisi, saudara. Ini sudah kita bahas sebenarnya. Tapi ini kan kesimpulannya, kita rangkai secepat mungkin. Di Mazmur Daud, itu ada pasal 110 kalau nggak salah ya. Demikian bunyinya. Demikianlah firman Tuhan, Tuhannya itu adalah YHWH, kepada Tuanku Adonai. Ya, kepada Tuanku. Nah, yang pertama kita tahu ini adalah Tuhan yang huruf besar. Nah, yang kedua ini, kok Raja Daud memanggil Tuanku? Siapa itu? Nah, inilah yang nubuatan tentang Mesias. Mesias lahir dari keturunan Daud. Masa Daud memanggil Tuanku? Jadi kalau mau diterjemahkan sebenarnya begini. Demikianlah firman Tuhan yang huruf besar ini kepada Tuhanku. Yang huruf kecil tapi. Ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi itu adalah Mazmur 110 ayat 1. Di situ dikutip oleh Tuhan Yesus ketika bertanya jawab dengan orang Farisi. Di Matius 22 ayat 41 sampai 46. Orang Farisi ditanya oleh Tuhan Yesus, siapa menurut kamu itu yang disebut oleh Daud sebagai Tuanku itu? Siapa? Orang Farisi tidak bisa menjawab. Di ayat 46, tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Orang Farisi aja bingung. Ayo, siapa itu? Itulah Mesias. Orang Farisi kan menolak Yesus sebagai Mesias. Nah, Yesus tanya itu siapa? Ternyata mereka nggak mau jawab. Nggak bisa atau nggak mau jawab. Karena itu menunjuk kepada Yesus. Ya, oke. Lalu di ayat ini, Markus pasal 14, ayat 61 dan 62, di 62-nya ditanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Dijawab oleh Tuhan Yesus, akulah dia. Jadi, kalau ada orang bertanya, di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Ya, dia nggak mengerti berarti. Akulah dia, artinya akulah Mesias di ayat ini. Perhatikan kalimat berikutnya. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tentu saja yang dimaksud duduk bukan duduk secara fisik gitu, jejer gitu, bukan. Makanya kalau belajar itu yang benar. Duduk di situ maksudnya di sebelah kanan itu suatu ekspresi bahwa Allah Bapa memberikan kekuasaan kepada Tuhan Yesus. Kepercayaannya, anak kesayangannya, anak kepercayaannya. Gitu ya. Dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Para imam mengetahui ayat ini dari Mazmur. Dengan demikian maka Yesus mengaku dirinya Mesias yang datang dari surga. Makanya di ayat berikutnya sang imam besar berkata, kita tidak perlu saksi lagi karena Yesus mengaku dirinya Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah. Nah, gitu saudara. Ya. Jadi kitab Mazmur itu
ternyata dikutip juga di Perjanjian Baru oleh Tuhan Yesus bahkan. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa ada nubuatan tentang Mesias di kitab Mazmur. Ya. Ada banyak sekali. Mazmur pasal 110 itu tentang Mesias dan Melkisedek dan lain-lain. Ya. Kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, benarkah kitab Mazmur menubuatkan tentang Yesus? Masa sih? Jangan-jangan dipas-pasin, kata orang yang tidak percaya kan gitu. Kita baca saja Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka. Ia di sini siapa? Yesus. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Ingat nih, yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ini yang berkata Tuhan Yesus loh. Yesus berkata, ada tertulis di Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur tentang aku. Gitu. Jadi nubuatan ini dikonfirmasi sendiri oleh Tuhan Yesus. Iya, di sini Yesus. Coba saja baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, itulah sebabnya kita sudah melewati banyak sekali sesi, sampai 14 sesi kan? Karena Mazmur ini menyangkut banyak hal dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam situasi sulit, banyak persoalan, ketika kita perlu seorang gembala, terus mengapa orang fasik, orang jahat itu kok selamat panjang umur seolah-olah tidak kena tulah, gitu, seolah-olah begitu. Kemudian kita harus sadar juga kita diciptakan hampir sama seperti Elohim, hampir sama seperti Allah. Itu yang nulis kitab Mazmur. Tapi Mazmur jujur juga kita pernah bahas bahwa ada Mazmur balas dendam. Artinya berdoa agar Tuhan menurunkan hukumannya atas seseorang. Tapi itu termasuk terserah kehendak Tuhan, bukan ngotot juga, bukan. Ya. Kemudian bagaimana perlindungan Tuhan terhadap umatnya. Bagaimana umat Israel berziarah sepanjang jalan bermazmur. Bagaimana memuji Tuhan dengan haleluya. Ya. Dari kitab Mazmur kita juga tahu natur Allah itu seperti apa sih? Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Itu kita sudah bahas kan? Ya. Kemudian tentang Kristus di kitab Mazmur, nubuatan Kristus di kitab Mazmur, dan kita juga sudah bahas hal itu. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Soal natur Allah kita sudah bahas. Di Mazmur kita mendapati natur Allah meskipun belum terlalu lengkap. Ya. Kenapa? Karena kitab Mazmur adalah kumpulan pengalaman para pemazmur dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah. Yaitu berbentuk pujian, keluhan, ratapan, ucapan syukur, dan lain sebagainya. Dan tentang Allah sendiri. Karena ada banyak keadaan, tentu saja kita dapat menangkap berbagai natur atau kodratnya Allah dari kitab Mazmur. Tentu saja kalau mau lengkap dari seluruh Alkitab. Ya. Tetapi natur yang penting-penting kita dapat dari Mazmur juga. Seperti maha tahu, maha kuasa, maha hadir, ya kan? Dan lain-lain. Kita sudah bahas. Ya. Nah, kalau kita perhatikan cakupan dari kitab kisah di Mazmur ini, maka Mazmur ini cakupannya itu sejak awal sampai akhir dunia ini. Contohnya tentang awal penciptaan dikisahkan di Mazmur berikut ini. Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Nah, kemudian betapa fananya hidup ini di Mazmur 90 ayat 10. Umur manusia 70, kalau kuat 80, tapi menderita. Itu rata-rata.
Padahal kita lihat umur manusia bisa lebih panjang dari itu. Yang 100 kan ada. Jadi kalau kita baca Alkitab itu jangan kaku. Pasti begitu, enggak juga. Itu pada umumnya yang dihadapi oleh Musa di zamannya. Ketika Musa memimpin Israel. Ya. Jadi ada banyak yang tidak tepat ketika berkhotbah. Umur manusia 70 sampai 80 saja kan? Enggak, banyak yang lebih. Ya. Itu rata-rata yang ditulis oleh Musa di zamannya Musa. Sedangkan Musa sendiri umurnya 120 tahun dan masih kuat naik gunung, tidak rabun matanya, lututnya tidak sakit, kan gitu. Ya. Oke, tentang dosa manusia dan pengampunan dosa. Ditulis di Mazmur banyak sekali ini. Nanti Bapak Ibu saudara bisa catat, bisa dibaca perlahan-lahan ya untuk mendalami lagi nantinya. Nah, tentu saja yang paling penting dari semuanya itu tentang Mesias yang dijanjikan. Yaitu sudah kita bahas di sesi kedua, saudara. Ya. Jadi kita harus membaca Alkitab itu tahu gambar besarnya. Jadi jangan terjebak pada satu ayat, apalagi itu perjanjian lama. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, selain cakupan dari waktu, garis waktu, yaitu dari awal sampai akhir dunia ini, tapi cakupan persoalan hidup yang ada di Mazmur juga sangat bervariasi. Misalnya, yang berbahagia itu adalah yang bagaimana sih? Nah, disebut oleh Mazmur. Misalnya Mazmur pasal 1 ya. Mazmur pasal 1 misalnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu orang yang berbahagia itu yang begitu, bukan yang kaya raya, bukan, yang begitu. Ya. Dan banyak sekali di kitab Mazmur disebut yang berbahagia itu yang begini loh. Ya. Kalau di pasal 119 ayat 1 sampai 3 saya bacakan ya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca perjanjian lama kita harus tahu bahwa Taurat sudah dibatalkan di zaman sekarang. Efesus 2 ayat 15. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka Taurat dengan segala hukum, Taurat dengan segala peraturan dan ketetapannya dibatalkan. Ya. Nah, jadi kalau kita membaca kitab Mazmur seperti ini, berarti kita tahu berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, kalau di zamannya kita, yang menurut firman Tuhan. Gitu, saudara. Ya. Ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Tentu saja. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah orang yang berbahagia. Ini cuma contoh 2 pasal dan beberapa ayat saja, saudara. Tetapi di sepanjang kitab Mazmur, sering sekali berkata berbahagialah. Itulah sebabnya kita bahas di sesi keberapa ada sabda bahagia kan, gitu ya. Oke. Kemudian kitab Mazmur juga ternyata memuat pengharapan akan datangnya Mesias, yaitu tentang kedatangannya, tentang salibnya, tentang kebangkitannya dari dunia orang mati, tentang naiknya ke surga, dan tentang kedatangannya lagi nanti yang kedua kali. Di kitab Mazmur rupanya cukup lengkap, saudara. Ya. Di samping itu, kitab Mazmur juga membahas soal doa, bagaimana berdoa, pujian, ratapan, keluhan kepada Tuhan. Bahkan ada yang komplain sama Tuhan, tapi dengan tulus, bukan dengan kurang ajar ya, tidak boleh. Ya. Kemudian ada Mazmur yang sangat terkenal, Tuhan adalah gembalaku dan perlindunganku, Mazmur 91. Jadi sebenarnya ketika kita hidup, semua persoalan hidup kita, aspek hidup kita ini sebagian besar sudah ada di kitab Mazmur, pernah
bahas. Itulah sebabnya sebenarnya penting sekali membaca kitab Mazmur. Ya. Ada suatu keadaan seolah-olah Tuhan melupakan kita. Kadang-kadang, Tuhan, di mana Engkau? Aku sedang punya masalah. Kadang-kadang begitu. Nah, itu pun dialami oleh pemazmur. Jadi kita bisa belajar dari pemazmur bagaimana meresponi keadaan yang kurang menyenangkan. Di samping itu kita harus mengalami kerinduan kepada Tuhan seperti pemazmur juga. Seperti rusa merindukan sungaimu. Itu sebenarnya ratapan seorang pemazmur ketika jauh dari Tuhan. Ketika ia tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Nah, itu ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Mazmur. Ada juga pengakuan dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita harus mengaku dosa, saudara, kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Nggak usah cerita kepada manusia. Langsung saja kepada Tuhan. Atau kalau engkau percaya gembalamu, ceritalah kepada gembalamu. Ya, gembala yang baik. Jangan sembarangan cerita. Dosa itu tidak perlu dibongkar, diberitakan ke semua orang. Justru dosa itu harus ditutupi supaya orangnya bertobat. Jangan buat dosa lagi. Jangan memalukan orang di depan orang lain. Tidak boleh. Ya, seperti yang Tuhan lakukan. Kemudian ada lagi yang tadi itu Mazmur balas dendam itu, yaitu berharap Tuhan menghukum orang jahat. Kiranya Tuhan menjatuhkan hukuman ke siapa misalnya. Meskipun bukan mengutuki, itu cuma percayanya si pemazmur bahwa Tuhan pasti menghukum orang yang fasik. Gitu, ya. Orang fasik seolah-olah sukses dan jahat dan sehat dialami oleh pemazmur. Kalau di antara kita ada yang mengalami hal itu, coba dibaca kitab Mazmur ini. Nanti kita akan tahu bahwa kesudahan dari orang fasik itu dipandang hina mukanya oleh Tuhan. Artinya ditolak oleh Tuhan. Binasa, saudara. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya Mazmur ziarah. Ziarah orang percaya hari ini bukan ke Yerusalem. Kalau ke Yerusalem, itu anggap saja belajar ziarah zaman dulu ke kota Yerusalem. Sedangkan ziarah orang percaya adalah ke Yerusalem baru. Di langit yang baru dan bumi yang baru. Yaitu dengan cara hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Itulah ziarahnya orang percaya zaman sekarang. Ya, hidup mempersembahkan diri semuanya untuk Tuhan. Seluruh hidup untuk Tuhan. Kemudian dari Mazmur kita juga tahu bahwa manusia itu diciptakan hampir sama dengan Elohim. Ini mirip dengan Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Bahwa manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Memiliki keserupaan dengan Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi kalau kita baca kitab Mazmur ini, kita akan tahu bahwa asumsi banyak orang itu salah. Apakah hidup ini selalu sukses? Lihatlah pemazmur. Tidak selalu sukses ketika hidup di bumi ini. Ya. Kalau teologi kemakmuran kan, yes, kamu akan sukses kalau percaya Tuhan Yesus, kaya raya di bumi, nggak pernah sakit. Salah semua itu, saudara. Apakah orang percaya tidak pernah sakit? Ternyata faktanya bisa sakit. Apakah kalau sakit pasti sembuh? Tidak juga. Bahkan Tuhan izinkan kita mati. Kalau memang sudah waktunya. Ya. Selalu jadi kepala bukan ekor? Tidak juga. Orang benar kadang-kadang malah nggak jadi kepala. Jadi karyawan biasa. Nggak masalah. Apalagi akan ditransfer kekayaan dari bangsa lain. Wah, nggak ada itu. Nggak pernah ada itu. Itu jangan diartikan harafiah. Ya. Ditransfer ke rekening bank gitu. Bukan. Ya. Bisa mengklaim janji Tuhan kapan saja. Nggak ada itu di Mazmur. Nggak ada di Alkitab juga tidak ada. Ya. Apakah Tuhan berjanji akan membuat umatnya kaya? Ya pasti tidak lah. Mana ada urusan dengan kekayaan dunia ini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau belajar itu jangan berhenti di perjanjian lama. Harus lanjut sampai perjanjian baru sampai selesai.
supaya tidak salah. Perjanjian Lama hanyalah pengantar sebagai landasan, bahkan Perjanjian Lama hanya bayangan apa yang akan terjadi di Perjanjian Baru. Kalau di Perjanjian Lama, kasih Tuhan fokus pada Israel dan hukum Tauratnya. Tapi kalau di Perjanjian Baru, fokusnya bukan pada Israel, tapi semua umat manusia. Dan itu menjadi puncaknya adalah firman kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita belajar kitab Mazmur, tidak cukup kalau berhenti sampai di situ. Ternyata kalau kita lanjut sampai Perjanjian Baru, kita akan tahu lebih lengkap lagi, ya, bahwa ternyata kemudian Mesias sudah mati untuk kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus ternyata dimateraikan dalam hidup kita, tanda bahwa kita milik Tuhan. Yang ketiga, kita diberi firman kebenaran Alkitab menjadi bagian kita untuk belajar yang benar, ya, sehingga jiwa dan roh kita akhirnya diwarnai oleh kebenaran. Itulah anak-anak Allah, yaitu manusia yang hidup dipimpin oleh roh. Ya. Dan yang keempat, proses ini berlangsung terus. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu mendatangkan kebaikan. Karena ada Allah turut bekerja di dalamnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat gambar ini, jangan menonton sesuatu yang tidak pantas ditonton. Jangan mendengar apa yang tidak pantas didengar atau yang bukan kebenaran. Jangan, nanti jiwamu menjadi kotor, pikiran, perasaan, kehendak. Itu ya. Jadi kalau kita belajar jangan berhenti di kitab Mazmur. Harus lanjut, sebab makin lama hikmatnya makin memuncak di Perjanjian Baru akhirnya. Oke, ini sudah kita bahas. Jadi inti yang terutama adalah cinta kasih. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada manusia. Ya. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan pernah berkata begini, yang ku kehendaki bukan persembahan. Aku jijik melihat persembahanmu itu. Karena apa, saudara? Karena orang lebih taat Taurat sehingga tidak punya kasih, kaku. Nah, ini yang tidak disukai oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau kita belajar sampai Perjanjian Baru, kita menemui ini. Kalau kita berhenti di kitab Mazmur, ya kita jadi nggak terlalu dalam pengertiannya. Begitu ya, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi hikmat apa yang kita dapatkan dari kitab Mazmur ini? Kita mendapatkan pengalaman para pemazmur jatuh bangun bersama Tuhan. Yang dituangkan dalam bentuk nyanyian pujian dan ratapan. Ini sangat memberikan pencerahan kepada kita. Bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup ini, pada akhirnya kita tetap harus memuji Tuhan. Ketika ada dalam persoalan, kita harus tetap dekat Tuhan. Meskipun aku tidak mengerti Tuhan, kenapa keadaan ini terjadi, tapi aku mendekat kepada Tuhan. Kita bisa belajar hikmat ini, saudara. Dan itu benar. Ya. Oke, sebentar. Ya. Rabu depan, kita akan lanjutkan. Oh, Rabu depan tidak ada, kosong ya. Tapi Rabu depannya lagi, yaitu tanggal 28 Juni, kita akan lanjutkan dengan kitab yang berikutnya lagi, yaitu kitab Amsal. Dengan topik genre. Genre itu apa ya? Nanti ya, saudara. Supaya dari hari ke hari kita bisa belajar Alkitab, semakin hari semakin lengkap, sehingga meskipun Bapak Ibu tidak kuliah teologi, tapi seperti kuliah teologi, bahkan lebih lengkap. Bisa juga, ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Saya persilakan raise hand untuk Bapak Ibu yang mau raise hand.
Malam. Selamat malam, silakan. Malam. Pak, saya mau tanyanya di perjanjian baru nih, Pak. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ya, ini Pak, saya mau nanya di yang Yesus itu disalibkan itu loh, Pak. Nah, dalam pertanyaan saya ini gini nih, Pak. Bentar ya, Pak. Ini, Pak. Matius 27, Pak. Matius 27, Yesus yang disalibkan, Matius 27 ayat 51 sampai 52 tuh, Pak. Ya, kenapa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan di sini begini, Pak, yang saya baca ya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Nah, yang saya pertanyakan Ibu ini membaca dibangkitkan ya, ayat Pak dari ya? mana ya? Ibu membaca ayat dari mana? Enggak ada itu dibangkitkan. Bangkit. Ya, kebangkitan Yesus ya, Pak ya. Nah, yang saya tanya gini loh, Pak. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Enggak ada, Bu, dibangkitkan. Baca yang benar. Dibangkitkan. Tapi ini saya pakai Alkitab terjemah edisi baru nih, Pak. Oh, yang baru. Bukan yang... Iya. Oke, baik. Uh-uh. Oke. Yang 53-nya, sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus menampakkan diri kepada banyak orang. Ya. Nah, saya udah Pertanyaannya? baca, Pak, itu. Yang pertanyaannya, saya pengen tahu, Pak, berarti waktu Yesus itu yang tabir belas suci itu terbelah dua, itu sempat orang kudus itu udah bangkit dulu dong, maksud saya gitu loh, Pak, sebelum Yesus datang sekarang ini gitu loh. Oke, ngerti. Ini, makanya kalau baca Alkitab bisa harafiah, bisa figuratif. Jadi coba kita pikir ya, kalau itu misalnya harafiah, ada kebangkitan secara fisik, beneran. Itu tidak jadi masalah. Kenapa? Yesus aja bangkit. Kan Yesus bangkit. Orang-orang bingung nggak lihat Yesus bangkit? Sama. Nggak masalah. Tetapi bisa juga artinya figuratif. Artinya di dunia orang mati. Itu terjadi perpindahan dari roh orang yang ditawan di dunia orang mati, di Hades atau Sheol, dipindahkan ke Firdaus. Bisa juga. Nah, yang mana? Ya terserah mau yang mana. Karena yang mana saja tidak pengaruh terhadap kebenaran. Kalau mau harfiah ya bisa saja, kenapa tidak? Kalau Tapi sorry Pak, tapi di 53-nya itu sesudah kebangkitan Yesus mereka keluar dari kubur lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak. ya Saya bingung. makanya Nah, kalau itu memang bangkit secara fisik ya nggak masalah. Memang kenapa? Kan Yesus bangkit. berarti udah ada kebangkitan dong ya Pak ya? Iya, kan Yesus bangkit. Ini adalah yang bangkit bersama Yesus. Kalau Jadi mau, orang itu kemana sekarang Pak? ya mati lagi. Apa nggak ikut Yesus gitu bangkit ke atas gitu? Ke Enggak, Firdaus. enggak. Ini bangkit itu pasti hidup lagi. Nah, yang bangkit tidak mati lagi adalah yang nanti ketika Yesus datang yang kedua kali itu. Ya. Oh gitu ya Pak. Tapi saya Oke Pak, tidak yang mau mengartikan ini harafiah sih. Kalau mau diartikan harafiah ya begitu aja. Tapi kalau nggak harafiah, rupanya terjadi kebangkitan itu perpindahan orang-orang kudus masuk ke kota kudus Tuhan. Dari Hades, Sheol masuk ke Firdaus. Bisa juga begitu. Tapi itu nggak masalah lah yang mana saja. Gitu. Jelas nggak, Bu? oh ya udah. Saya mengerti Pak. Jadi maksud Bapak diartikannya itu bisa benar-benaran bangkit, bisa Ya, juga fisik. secara Bukan ini benar, gitu ya. Bang. Jangan ngomong benar-benar bangkit. Bisa bangkit secara fisik, Bisa? atau itu figuratif. Gambaran bahwa roh-roh yang di dunia orang mati masuk ke kota kudus Tuhan, ke Firdaus. Oh, bisa diartikan begitu ya Pak ya. Nah, bisa saja. Nah, Pak, satu lagi boleh gak Pak? Ini Boleh, penasaran nih Pak, saya baca boleh, nih Pak. boleh. Ini Pak di Markus 3 ya Pak ya. Ya, Di Markus 3 itu saya mau tanya itu ayat yang 11 sama 12 ya Pak. Itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat Pak. ya. Nah, saya Pertanyaannya? bacakan ya Pak.
Yang pertanyaannya begini, Pak. Setiap kali roh jahat melihat dia, mereka sujud. Merekanya itu iblis ya, Pak ya. Sujud di hadapannya dan berteriak, "Engkau anak Allah." Namun ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Yang saya bingung kenapa Yesus melarang roh jahat memberitahukan siapa Yesus kepada orang Farisi gitu loh, Pak. Oke, Bingung mengerti. saya, Pak. Oke, mengerti. Ah. Ini kan di awal-awal pelayanannya Tuhan Yesus. Masih di awal. Nah, orang Yahudi sedang menunggu Mesias, kedatangan Mesias. Seperti apa yang ditunggu? Seperti Daud atau Salomo yang akan membangun kerajaan di bumi. Kerajaan Israel. Itulah Mesias yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Nah, Tuhan Yesus tidak mau orang salah mengerti bahwa mau ngajar tapi sudah dielu-elukan gitu, belum waktunya. Jadi di awal-awal jangan cerita, gitu. Tapi di akhir-akhir Tuhan malah bicara akulah dia. Yang tadi kita sudah baca ya. Di awal-awal itu jangan langsung ini, nanti orang reaksinya tidak natural. Makanya Tuhan mengajar dulu ke sana kemari, buat mujizat dulu supaya orang dibangun percayanya. Nah, sudah akulah dia. Gitu. Saya menganalisakan begini, Pak. Ya. Apa kemungkinan Yesus tidak ingin kalau roh jahat itu memberitahu siapa dia? Apa Yesus ingin dengan kehendak orang itu sendiri mempercayai dia gitu? Jangan setan yang beritahu gitu, Pak. Enggak, bukan itu. Bukan. Memang belum waktunya. Tapi sayangnya manusia itu, Pak, iblis saja tahu ya bahwa dia adalah anak Allah. Tapi manusia masih nggak percaya ya, Pak. Ya. Saya bingung ya, Pak. Itulah ironinya. Iblis saja tahu, manusia malah nggak percaya. Ya, begitulah, Bu. Makanya kita jangan tidak percaya, percayanya yang benar, yang gitu. Ya. Oke. Oke. Oke, makasih, Pak. Ya, Itu aja, terima Pak. kasih. Berikutnya, saya tidak tahu namanya Galaksi soalnya. Ibu Shine saja. Ibu Shine. Silakan, Bu. Shalom, Pak. Shalom, Ibu. Dan semuanya. Di sana udah malam ya. Selamat malam. Ini hampir jam 8. Ibu Ya, berapa? jam 8.49. Pagi ya? Iya, pagi. Betul. Oh, di sini malam. Iya. Oke, silakan. Ya, pertanyaan saya, Pak. Tadi di Mazmur 110 ada ini ya, ada duduk di sebelah kananku. Ya. Saya memang agak sedikit ini pernah juga ditanya. Pertanyaannya begini, Pak. Di Lukas 22 ayat 29-30 kita juga rupanya diberikan kuasa ya untuk duduk di dalam kerajaan Allah bersama-sama dengan Kristus. Pertanyaan saya singkat saja, Pak. Jadi ada berapa seats sebetulnya? Ada berapa apa? Ada berapa seats? Ada berapa? Oke. Bagaimana kita duduknya kalau gitu? Oke, mengerti. Bapak, anak, dan kita juga kan? Oke, mengerti. Nah, ini Bu, mulai sekarang Ibu kalau baca Alkitab jangan selalu harafiah. Yang dimaksud duduk itu bukan duduk di kursi. Duduk di sebelah kanan itu bukan duduk di sebelah kanannya seperti kita duduk ini, bukan. Karena Allah itu kan roh, spirit. Jadi tidak bisa di dalam ruangan, tidak. Itu adalah suatu ekspresi yang menyatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan itu adalah kepercayaan Bapa. Makanya segala kuasa diberikan kepada Yesus oleh Bapa. Nanti yang datang kan Tuhan Yesus lagi tuh. Nanti yang menghakimi seluruh dunia ini ya Tuhan Yesus lagi yang datang. Seluruhnya dikasih ke Tuhan Yesus oleh Bapa. Itulah yang disebut dengan duduk di sebelah kanan. Sedangkan kita nanti semua memerintah bersama Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru, di kerajaan surga. Nah, kalau itu memerintah. Nah, kalau memerintah ya bukan duduk jejer-jejer kursi. Itu bukan. Ya, tentu saja yang dimaksud surga kan unlimited, Bu. Space-nya itu. Jadi, nanti saja kita lihat. Tidak terbatas. Tahta kerajaannya itu sebetulnya hanya satu ya.
Yang jadi raja cuma satu, Tuhan Yesus. Ya. Sedangkan kita memerintah bersama Tuhan, ya mungkin diberi jabatan apa masing-masing gitu, lain-lain. Gitu. Ya. Ya. Ya, terima Itu kasih saja, Pak. Bu. Lalu ada yang kita memerintah untuk ke-12 suku Israel itu. Oke, mengerti. Nanti kamu akan menghakimi ke-12 suku Israel gitu. Nah, menghakimi di situ bukan menghukum. Menghakimi di situ maksudnya artinya adalah memimpin. 12 suku Israel itu mewakili seluruh umat manusia. Nanti kita akan memimpin semua umat di sana gitu. Oke. Alright. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bless you. Ya. Oke, berikutnya Ibu. Tulisannya Iya, Pak. silakan, Bu. Iya, Pak. Saya namanya Welminco, Pak. Iya, Ibu. Ya, tadi nggak muncul videonya, jadi saya nggak tahu. Iya. Silakan, Ya, Bu. Pak. Silakan. Ya. Malam. Begini, Pak. Ya. Kadang saya tuh ada satu pertanyaan yang menggelitik, tapi sampai saat ini saya tuh mau WA sebetulnya ke Bapak, cuma belum sempat. Apa WA saja, Bu. Jadi begini, Pak. Ya. Kita kan sudah banyak belajar pengajaran dari Pak Wignyo, Pak Eras. Nah, kelahiran Yesus Kristus kan untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula. Ya. Nah, langit baru, bumi baru yang disediakan itu sudah tidak ada lagi iblis. Nah, pertanyaan saya, Pak, kenapa ketika manusia diciptakan Adam dan Hawa pertama di Taman Eden, kenapa iblis sudah ada? Artinya panggilan kepada Abraham, proses untuk sampai ke Mesias, apakah dalam rencana Allah atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahan, karena ini kadang saya tuh bertanya, kenapa ya? Oke, baik. Nah, baik. itu, Pak. Jadi ketika Adam mula-mula diciptakan, ditempatkan di Eden, juga Hawa. Ya. Pada di Eden itu ada setan atau iblis. Di Eden itu. Kenapa begitu? Memang manusia mau diuji oleh Tuhan. Sama seperti hari ini, ada setan, ada iblis, ada roh jahat di sekeliling kita. Kita mau ikut siapa? Ikut Tuhan atau ikut yang lain gitu. Nah, sama, tapi rupanya di Eden Adam tidak taat sama Tuhan, ya jatuh dalam dosa, diusir dari Eden. Nah, lalu sejarah bergulir itu sudah kita bahas di kitab Kejadian, Bu, serinya panjang itu. Itu lengkap. Nah, akhirnya sampai ke Abraham. Kenapa sampai ke Abraham? Allah memilih Abraham karena janjinya yang mula-mula itu, Kejadian 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si iblis, si ular. Nah, dari keturunan Abraham lah, Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya akan lahir Mesias. Itu penjelasannya, Bu. Jadi intinya di dalam Firdaus itu memang Tuhan ketika iblis jatuh memang sudah ditempatkan di Taman Firdaus itu ya, Pak, sebagaimana yang Bapak bilang di Eden. Ya. Di Eden itu ya, Ya, Pak, betul. untuk menguji manusia. Betul. Artinya tantangan manusia terhadap ujian itu kan terlalu besar. Ya. Nah, lalu nggak terlalu besar, Bu. Nggak terlalu besar. Tuhan tidak pernah memberi ujian kepada manusia melebihi kekuatan manusia itu. Nggak pernah. Adam harusnya bisa. Kan larangannya cuma satu, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Nah, kalau dimakan, memangnya terlalu besar itu? Tidak. Dengar saja suara Tuhan. Kenapa kau percaya sama si ular itu? Gitu. Jadi arti yang sebenarnya mengembalikan kerancangan semula, kelahiran Yesus itu dalam tubuh baru, artinya di sini ada ini ya, Pak, ada penjelasannya bahwa maksudnya gini, Bu, maksudnya gini. Jadi keselamatan yang ditawarkan kepada seluruh umat manusia adalah supaya manusia itu menjadi seperti yang semula dirancang oleh Tuhan, yaitu tujuan semula manusia diciptakan supaya jadi apa? Supaya jadi anak-anak Allah yang memiliki karakter Allah. Itu sebenarnya. Itu tujuannya. Jadi keselamatan adalah mengembalikan manusia ke tujuan semula yang dulu harusnya Adam itu
taat sehingga sempurna, tapi rupanya nggak taat. Nah, kita dikembalikan ke situ. Kita harus taat sampai mati. Gitu ya. Ya. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Ya, Jadi tidak hanya kita beragama buat apa kalau karakternya tidak kembali seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Oke, berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Pak Kris. Pak Kris, silakan. Shalom, Pak. Shalom. Saya minta pendapatnya Pak Wignya, karena kadang kitab Mazmur, kitab Amsal itu terlalu diglorifikasi atau terlalu apa ya? Kayak kalau tukang semir sepatu itu digosok-gosok sampai mengkilat. Terus diambil kayak kalau sandwich itu ambil salaminya aja. Jadi kadang-kadang kan ada doktrin gereja-gereja tertentu yang ya banyak sih Pak, banyak gereja yang terlalu apa ya, maksudnya memenggal kebenaran. Misalnya ini di Mazmur 4, kalau tadi Pak Wignya bilang ada Mazmur balas dendam segala macam, kalau terlalu digosok-gosok, dipenggal itu kan salah-salah orang menangkap bahwa oh ya normanya memang wajar kalau seperti itu, kalau misalnya berdoa dalam tanda kutip seolah-olah nyumpahi orang gitu kan. sebetulnya kan kalau kita tarik itu kan Tuhan Yesus bilang yang menajiskan orang itu bukan apa yang masuk tapi apa yang keluar toh Pak, sebetulnya. Betul. Kan itu betul. Jadi di Mazmur sendiri, Mazmur Daud, di Mazmur 4 itu Daud bilang, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, Selah. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sebetulnya kalau ditarik ke Tuhan Yesus kan relevan itu Pak sebetulnya. Nah, kadang-kadang kalau kitab kayak Mazmur atau Amsal diambil, dipenggal dan digosok-gosok sampai mengkilap, itu kan bahayanya kan orang jadi kayak tadi Mazmur balas dendam, saya mau nyumpahi orang dalam doa saya misalnya. Tanggapan Pak Wignya gimana? Ini yang pertama Pak. Oke, dijawab dulu ya yang pertama ya. Itulah sebabnya berkali-kali saya berkata jangan belajar itu cuma berhenti di perjanjian lama, harus sampai akhir sehingga kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi boleh nggak kita bermazmur balas dendam? Ya nggak boleh dong, karena akhirnya Taurat pun dibatalkan. Jadi sistem nilai perjanjian lama nggak dipakai, yang dipakai sistem nilai yang baru, perjanjian baru. Nah, gitu Pak, sebenarnya begitu. Cuman orang suka nggak ngerti, ngotot, nggak ada firman yang dibatalkan katanya. Perjanjian lama sudah usang, Alkitab berkata, makanya ada yang baru. Makanya kita tidak boleh belajar kitab Mazmur terus digosok-gosok supaya mengkilap, itu tadi istilahnya nggak boleh. Emangnya semir sepatu. Saya soalnya pernah punya gembala yang wajib dia tiap pagi itu baca kitab Amsal Pak. Jadi dianggapnya itu sebagai sumber hikmat. Oke. Padahal ya menurut saya itu arahnya ke arah menggosok-gosok seperti ini Pak akhirnya. Ya. Orang lupa bahwa kitab Amsal itu dibandingkan Tuhan Yesus nggak ada papanya. Orang lupa itu. Betul Pak. Ya, orang gosok-gosok perjanjian lama. Salah. Perjanjian baru kita harus all out. Nanti kita akan tahu. Gitu. Alkitab padahal nulis loh Pak. Nanti kebiasaan. Ya. Alkitab padahal nulis begini. Bunga bakung itu didandani melebihi Salomo. Kamu didandani melebihi bunga bakung. Artinya kita semua didandani melebihi Salomo. Apanya didandani? Bajunya. Bukan, hikmatnya pasti. Hikmat kebenaran, Injil. Kok Salomo kan hikmat biasa itu. Sekarang hikmat Injil kebenaran. Yaitu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mestinya begitu. Ya, akhirnya konsep yang sama juga yang dipakai untuk menggosok-gosok kitab Maleakhi itu Pak. Sama, iya, sama itu. Maleakhi digosok-gosok. Iya, sampai mengkilap. Iya. Terus ini Pak, salah satu, ini saya minta tolong dikoreksi apa benar apa enggak. Salah satu yang dari perjalanan belajar Alkitab itu saya temukan Mazmur ini juga
Mazmur Daud, terutama Mazmur 141 yang saya maksud, ini jadi salah satu tolok ukur sejak bangsa Israel dibuang ke Babel. Ini tradisi Yahudi rabbinik, jadi mereka percaya kalau itu dari eranya Esra kalau tidak salah, Pak. Ya. 141 ayat 2, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Ini ayat yang sama dikutip di kitab Wahyu juga pada waktu tua-tua itu, doa-doa mereka naik sebagai kemenyan. Ya. Nah, Mazmur 141 ayat 2 ini kalau yang pernah saya dengar, saya belajar, itu jadi landasan sampai sekarang yang di tembok ratapan itu, Pak. Jadi pengganti korban bakaran, korban ukupan itu adalah doa-doa. Ya. Itu yang awalnya diawali dengan Hineni, Yani, Mimaas itu loh, Pak. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi Mazmur ini ternyata kayak, kalau saya lihat kayak kotak peti harta karun besar sebetulnya, Pak. Yang Tuhan Yesus bilang mustika itu loh, Pak. Salah satu mustika yang bisa ditarik ke perjanjian baru, makanya kenapa dikutip begitu banyak ayatnya di perjanjian baru, menurut saya ada itu. Dan ini Esra pakai dasar ini ternyata. Menurut Pak Wiknya gimana? Itu saja, baik, Pak. Saya. Baik. Di Mazmur ini banyak sekali hikmat yang bisa kita dapat. Tapi itu versi perjanjian lama. Ini kalau kita baca, persembahan ukupan yang dimaksud oleh Mazmur adalah fisik loh, Pak. Persembahan ukupan itu. Betul. Di Bait Allah. Sedangkan kalau dibawa ke perjanjian baru itu sudah bukan fisik. Bait Allah sudah nggak ada. Taurat sudah dibatalkan. Ini cerita lain. Cuma pakai pengutipan kalimat yang sama, tapi ukupannya pasti bukan fisik lagi. Ukupannya pasti rohani. Dan zamannya adalah zaman dalam roh dan kebenaran, bukan seperti dulu Taurat, gitu, Pak. Jadi kita ingat semua hikmat yang di perjanjian lama cenderung harafiah, fisik. Betul, Pak. Nah, sekarang contohnya sederhana gini, Pak. Taruhlah, ikatlah itu di kepalamu dan di tanganmu, kalau itu, ya kan? Itu kan mereka ikat, kan? betulan itu. Iya, beneran, kotak beneran hitam gitu kan, dicat. Terus dibelit-belit di tangan itu. Ya. Tefilim namanya. Nah, itu kan sampai sekarang tuh fisik. Tapi ketika sampai ke perjanjian baru, itu bukan fisik. Tanda di tangan, itu bukan fisik. Di perjanjian baru. Karena dikatakan gini, taruh di dahinya orang percaya ada nama Bapa dan nama Anak itu. Nah, masa fisik, tato itu, chip, bukan. Itu bukan itu. Jadi kita mesti mengerti perpindahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Perjanjian baru sempurna, bukan fisik, tapi lebih rohani. Perjanjian lama yang sistemnya dibubarkan, intinya yang dibawa. Karena hukum kasih, karena Allah adalah kasih. Gitu. Betul, Pak. Makanya sebetulnya tadi yang saya sampaikan Mazmur 141 ayat 2 yang Hineni, Yani, Mimaas itu salah satu yang harusnya jadi argumen yang memperkuat waktu Pak Wiknya menerangkan kalau perpuluhan sekarang sudah tidak dijalankan karena Bait Allah tidak ada. Itu kan transisinya di zaman Esra karena Bait Allah kan tidak ada, Pak, untuk korban bakaran. Ya. Tapi ada yang ngotot, Pak, hari ini. Saya lihat videonya dikirim ke saya soalnya. Ada orang Yahudi gitu pakai tefilim gitu. Ditanya, persepuluhan masih ada nggak? Dijawab sama dia ada. Saya nggak tahu itu rabi atau karena ngomongnya ini tour guide kan ya. Tour guide kok di wawancara meskipun pakai pakaian rabi Yahudi. Itu saya yang belum pernah ke Yerusalem aja ditunjuki video sama teman saya, ada orang yang pakai baju kayak gitu, kayak rabi gitu, nanti dekat ke wisatawan, terus nanti didoakan, nanti apa, ujung-ujungnya akhirnya ya duit, Pak. Ya. Ada yang kayak gitu katanya. Ya. Makanya orang itu benar-benar deh. Saya ngomong fakta di Israel nggak ada ini, dia counter. Kenapa pakai referensinya orang Yahudi? Kan mereka nggak percaya Tuhan Yesus gitu.
Nah sekarang dia ajuin orang Yahudi, tapi bukan rabi itu kayaknya, nggak tahu siapa itu. Memang soal duit memang begitu sih. Ya itu tadi, kalau dasarnya dari Yahudi rabbinik aja sekarang sudah diganti yang tadi Yineni, Yanimi Ma'at itu tadi. Ganti doa. Iya, ganti doa. Iya. Jadi orang-orang itu memang melakukan sesuatu yang curang. Orang awam kan nggak ngerti, Pak. Nah ini tour guide didandanin Yahudi gitu, terus ngaku ada persepuluhan gitu. Nah, ya, Pak, nanti saya bikin shot yang pendek. Menurut Alkitab nggak ada persepuluhan. Nah, gitu aja udah, simple aja, berapa detik. Nah, orang gitu. Oke, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Ibu Meme, silakan Bu. Shalom Kak Wina, selamat malam. Selamat malam. Suara saya kedengaran ya Pak ya? Ya, dengar. Baik. Oh ya Pak, terima kasih untuk kebenaran yang sudah Bapak sampaikan malam ini ya Pak. Mudah-mudahan setiap jiwa-jiwa bisa diubahkan, apalagi pembaharuan pikiran. Amin. Ya, amin. Pak, saya mau tanya ini simpel aja ya Pak. Ya. Jika Yesus datang ke bumi ini untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat, saya mau tanya gini Pak. Apakah hukum Taurat masih relevan saat ini, Pak? Oh, oke. Efesus 2 ayat 15 itu berkata bahwa dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, maka hukum Taurat dengan segala ketentuannya dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Jadi tidak relevan. Yang relevan adalah hukum moralnya. Hukum moral itu hukum kasih. Yang lain upacara, persembahan berbagai macam korban, persembahan persepuluhan, buah sulung, semua nggak relevan. Jadi kalau hukum Taurat yang pertama dan 10 itu masih dijalankan ya Pak? Yang 10 itu di zamannya Tuhan Yesus sudah disempurnakan. Tidak hanya 10 itu. 10 itu pasti tidak dibatalkan, tetapi disempurnakan. Kalau dahulu menguduskan hari itu cuma hari Sabatnya orang Yahudi, sekarang setiap hari kita harus hidup kudus. Masa cuma ibadahnya hari Sabat? Ibadah itu seluruh hidup kita. Kalau dulu persembahan persepuluhan dan buah sulung, sekarang persembahannya seluruh hidup kita harus hidup benar. Kalau kasih uang jangan hitung-hitungan. Nah, itu yang benar begitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke, berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Selamat malam Pak, Shalom. Selamat malam, Shalom. Tadi Bapak sampaikan yang ku kehendaki bukanlah persembahan. Ya. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya Pak, sebenarnya persembahan itu apa? Ya. Kemudian apa-apa saja persembahan versi hukum Taurat di Perjanjian Lama dan versi hukum kasih di Perjanjian Baru. Ya. Apakah semata-mata ya bentuk materi persembahan ini atau bagaimana? Makasih Pak. Oke, baik. Kalau di Perjanjian Lama, kita bicara soal Taurat sebenarnya. Sistem Taurat itu ada berbagai macam persembahan atau korban atau apapun namanya. Jadi ada korban bakaran, ada korban keselamatan, ada berbagai macam, Pak. Kita sudah bahas itu di sesi yang keberapa tuh? Sesi yang lalu, di Tawarik. Ya. Nah, kemudian persembahan bisa berupa persepuluhan, buah pertama, buah sulung, dan lain-lain sebagainya. Itu persembahannya berupa fisik tuh di Perjanjian Lama. Disuruh taat kepada hukum Taurat. Sedangkan Taurat mengatur soal fisik. Kalau mau hidup kudus harus begini loh. Imam itu pakaiannya harus gini loh. Ada aturannya semua tuh Pak. Tapi sesampainya di Perjanjian Baru, Tuhan berkata, ibadah itu bukan di Yerusalem dengan segala aturannya itu, bukan juga dengan di Gunung Gerizim dengan segala aturannya, Tauratnya, syariatnya, tapi dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak ada lagi prosedur-prosedur upacara itu nggak penting lagi. Hari raya nggak penting, hari Sabat dan sebagainya itu nggak penting. Kenapa? Seluruh hidupmu milik Tuhan. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Artinya kalau kita mempersembahkan sesuatu, apa saja, bisa berupa benda, bisa berupa uang, bisa berupa waktu kita, bisa berupa seluruh hidup kita. Nah itulah persembahan yang benar. Makanya di Perjanjian Baru,
Tidak dirinci soal kutuk turunan, kutuk tidak punya anak, dan sebagainya. Enggak. Di Perjanjian Baru sederhana, Pak. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Gitu. Nah, bagaimana mengasihi Tuhan? Ya dengan seluruh hidup, bukan dengan uang. Kalau cuma uang 10% atau 20% itu nggak ada artinya buat Tuhan. Begitu, Pak. Pak Payaman. Sedikit lagi, Pak ya. Jadi sebetulnya persembahan itu bagaimana kita memahami secara filosofis, Pak? Oke. Persembahan adalah segala sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 10 ayat 31, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan. Itulah persembahan yang benar. Di kitab Roma dikatakan, persembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Di kitab Roma juga Rasul Paulus menulis, jadi saudara, kita adalah orang berhutang. Jangan hidup menurut daging, tapi menurut roh. Nah, semua itu persembahan, Pak, yang harum bagi Tuhan. Semuanya. Jadi bukan 10% saja, bukan. Seluruh hidup kita. Nah, banyak orang salah mengerti ketika kita bicara seluruh hidup kita, 10% aja nggak ngasih kok 100%. Bukan, kita nggak bicara uang. Uangnya mungkin 5% atau 10% atau 15%. Tapi hidup kita harus hidup kudus, seluruhnya untuk Tuhan. Itulah yang benar, yang diminta Tuhan. Tuhan tidak suka dengan persembahanmu itu kalau hidupmu tidak kudus, tidak sempurna. Kalau hidup kita tidak sempurna, Tuhan tidak suka. Makanya di kitab Yesaya, aku benci lihat persembahanmu itu. Tuhan bicara begitu loh. Kenapa? Karena hatimu jahat. Kalau lihat orang lain yang berdosa, kamu pengen hukum dia, pengen hakimi sendiri, main hakim sendiri. Gitu. Itu, Pak. Jadi persembahan kita adalah ketika kita menyenangkan Tuhan. Dengan cara apa? Apapun. Seluruh hidup kita. Begitu, Pak Payaman. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam. Tuhan berkati, Pak. Jam berapa ini? Oh, masih ada waktu. Silakan, Pak Joko tadi sudah belum ya? Pak Joko belum ya? Belum, Pak. Oh, ya, silakan. Pak Joko dulu. Pak Joko dulu, silakan, Pak. Oh, saya. Baik. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Shalom, Pak. Malam, shalom. Menyambung pertemuan minggu lalu, Pak, yang Bapak pernah menyampaikan bahwa tidak semua janji Allah di perjanjian lama itu, dan itu bisa kita klaim. Seperti tadi juga ada satu slide asumsi mengatakan demikian. Ya. Pertanyaan saya adalah, jika janji Allah itu tidak bisa kita klaim, bagaimana dengan teguran, dengan hukuman, dengan peringatan yang Tuhan sampaikan di perjanjian lama? Apakah itu tetap berlaku bagi kita, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Jadi perlu ditekankan bahwa ada dua perjanjian besar. Sebenarnya janji mula-mula Tuhan itu adalah keselamatan melalui Mesias. Tapi sebelum Mesias itu datang, diberikan sementara hukum Taurat. Sementara menunggu Mesias datang, Israel diberi hukum Taurat. Nah, setelah Mesias datang, Taurat dibatalkan, sudah nggak kepake. Tapi moralnya dipakai, hukum kasihnya. Nah, itu dipakai, bahkan dituntut lebih sempurna lagi. Itu yang benar. Jadi, tuntutan perjanjian baru lebih berat, Pak. Persembahkan seluruh tubuhmu yang hidup. Hidup apa? Hidup berkenan. Kudus dan berkenan. Singkatnya begitu. Ya, baik. Nah, tadi mungkin saya minta penegasan saja. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa hikmat kita bisa lebih besar dari Salomo. Benarkah demikian, Pak? Benar. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata begini, dulu orang benar, raja, nabi, ingin mendengar yang kau dengar. Tapi mereka nggak bisa dengar. Nah, kita sudah mendengar, Pak. Harusnya kita memiliki hikmat, harusnya. Tapi kan ada juga, Pak. Jangankan seperti Salomo hidup dalam dosa ya nggak sama lah. Bahkan ya, Pak, kalau kita teliti ya, Salomo itu di akhir tuanya ngaco loh, Pak. Dia dewa istri kafirnya. Jadi hikmat apa itu? Jadi kalau dibilang hikmat juga enggak juga. Nah, kita tidak boleh mengagungkan Salomo. Kita harus mengagungkan Tuhan Yesus.
yang tidak bercacat, tidak bercela. Jadi harusnya kita melebihi Salomo, harusnya. Kecuali kita nggak mau belajar, ya. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hikmat Salomo nggak menyelamatkan. Cuma berguna bagi di dunia ini aja. Gitu. Ya, baik Pak. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Tuhan berkati Pak. Ya. Pak Oto silakan Pak. Pak Oto. Selamat malam Pak. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kalau saya banding-banding Pak, yang bangsa Israel bisa jatuh bangun, itu hampir sama juga dengan saat kita sekarang itu Pak. Kelihatannya kejatuhan manusia itu karena sudah terjadi daripada natur dosa itu Pak. Ya, pertanyaannya. Apakah kejatuhan manusia itu oleh karena sudah ada natur dosa itu sehingga kita harus mengalahkan natur dosa itu sehingga kita bisa hidup kudus Pak? Ya, benar. Jadi musuh kita yang terutama itu adalah natur dosa itu Pak. Kita harus menguasai natur dosa itu. Itulah hutang kita sama Tuhan. Di kitab Roma dikatakan, jadi saudara, engkau orang berhutang, supaya tidak hidup menurut daging, tapi hidup menurut roh. Nah itu hutang kita Pak. Kitalah yang harus berusaha melawan kedagingan kita. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Gitu. Jadi yang sangat berbahaya sekali Pak ya, kalau mereka itu yang seperti di dalam penerangan Pak Wigno untuk khalayak muda itu, kalau mereka menikah dengan yang tidak seiman, terus kemudian mereka terjadilah natur dosa itu makan menjadi-jadi karena mereka bisa menyembah Allah yang tidak Allah yang kebenaran itu Pak ya. Tergantung kasusnya Pak. Kadang-kadang orang menikah dengan tidak seagama tapi ia menangkan. Bisa juga. Tapi dalam banyak kasus malah kalah Pak. Malah pindah agama. Nah kalau dalam hal itu ya hilang jiwanya. Iya Pak. Karena banyak sekali orang itu kadang-kala hanya mengambil, yang saya pernah tahu Pak, itu orang itu hanya mengambil waktunya karena keluarga mereka keluarga demikian, ya. Sehingga mereka itu melaksanakan pernikahan itu hanya di luar kekristenan. Kemudian nanti setelah mereka sudah berkeluarga, mereka harus memenangkan, tetapi itu kayaknya mencela Tuhan Pak ya. Iya, cara-cara itu kurang baik sebenarnya. Mencela Tuhan. Dan berisiko. Teorinya mau memenangkan, tapi akhirnya jadi blunder, berantem terus. Iya benar. Tetapi pas saya dulu itu hanya saya menceritakan Kristus. Waktu saya dulu menceritakan Kristus dan saya memenangkan dia dengan pertolongan Roh Kudus sehingga dia mendapatkan kasih Tuhan, sehingga sebelum saya pulang dari Arab dia sudah mendapatkan baptisan itu. Waktu itu saya masih di GKJW Pak. Jadi dia sudah mendapat baptisan dan baptisidi gitu. Waktu itu zaman GKJW gitu Pak. Jadi zaman itu dia sendiri yang datang Pak, karena bukan karena sesuatu hal dan saya tidak mau merusak dia Pak. Ya, ya bagus Pak. Oke. Berkati Pak Oto. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Berkati. Berkati. Berikutnya Pak Lius ya, silakan Pak, di unmute. Malam Pak Wigno. Selamat malam. Pak, saya mau nanya tentang di Keluaran, boleh ya Pak? Boleh. Saya lagi agak tertarik kemarin Pak, lagi merenungkan kitab Taurat ya, tentang ribut-ribut. Biasa kan saya sebelah suka beribut. Mana Yesus minta disembah gitu, ayat Alkitab tentang sembahlah Yesus gitu kan, nggak ada ayat Alkitabnya. Ya. Tapi saya menarik lagi kalau ngeliat kitab Keluaran ya, di kitab Taurat, terutama konteksnya Taurat Pak ya. Dalam 10 perintah Allah, kok nggak ada perintah kita harus menyembah Allah ya? Nah menurut Bapak, pendapat Bapak gimana? Karena kalau kita lihat dari kitab Taurat, dari perintah 1 sampai ke 5 yang ke arah atas, nggak ada perintah sembahlah Allah. Yang ada, jangan menyembah Allah lain. Nah itu kan menarik Pak. Itu sama. Jangan ada padaku ilah lain. Iya. Hadiratku. Kan gitu kan? Betul. Ilah cuma satu, aku. Kamu nggak boleh punya sembahan yang lain. Sesembahan yang lain nggak boleh gitu. Itu artinya. Ya, jadi tapi nggak, maksudnya gini Pak, tidak ditulis bahwa kita memang diperintahkan untuk menyembah. Artinya kan kita bisa mengartikan gini, Tuhan nggak pernah minta, kita nggak pernah memerintah. Karena kalau diperintah artinya
sama seperti apa kita kayak diciptakan tuh kalau diperintah kan kita nggak punya kehendak bebas. Tapi kalau tanpa perintah berarti kan Tuhan memang menghendaki kita menyembah Dia itu bukan dengan perintah, bukan sebuah kewajiban, tapi memang keinginan hati kita. Dia memang ya bisa dibilang apa ya, kesadaran hati kita bahwa kita memang menyembah Tuhan dengan kehendak bebas kita gitu. Kalau saya mengatakan seperti itu, Pak. Kita mesti perhatikan konteksnya. Itu konteksnya adalah bangsa Israel sudah sampai di Gunung Sinai. Maka diberikan Taurat itu kan. Ya. Nah, pengalaman dari Mesir ke sini itu sudah jelas, Pak. Di Mesir saja sudah jelas bahwa kita harus punya Allah yang cuma satu. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk apa? Mau berteman. Untuk disembah pasti. Kita konteksnya adalah sesembahan ini. Kalau kita bicara Elohim, itu sesembahan artinya. Jadi meskipun tidak ditulis sembahlah ini, ya itu anak kecil namanya. Nah, intinya kan memang sesembahannya cuma satu gitu loh. Itu aja sih. Kita kalau baca Alkitab nggak boleh begini, nuntut Alkitab. Saya maunya kalimatnya begini nih. Loh, kita mesti baca Alkitab maksudnya gitu nggak? Maksudnya yang penting, konteksnya. Begitu, Pak. Oke, itu aja, Pak, dari saya. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Berikutnya, Pak Mulyono. Silakan, Pak. Ya, malam Pak Wing ya. Selamat malam. Pak, ini saya lihat kitab Mazmur ini bingung juga, Pak. Karena kan itu kan yang nulis banyak gitu ya. Terus pasalnya banyak dan nggak runut gitu loh, Pak. Ya, betul. Terus yang saya pertanyakan, ini dasar penulisannya gimana ya, Pak? Kok biasanya kok acak gitu ya, Pak? Kitab Mazmur. Penulisnya lain-lain, Pak. Karena penulisnya lain-lain, penulisnya menuliskan berdasarkan pengalamannya dia bersama Tuhan. Kan begitu. Tapi kok nggak dikelompokkan di penulis yang sama gitu, Pak? Tapi tidak penulis diedit, yang sama pun bisa lain-lain gitu, Mas. Ini tidak diedit, Pak. Ini apa adanya, kumpulan catatan. Jadi bukan sengaja nyatet mau bikin seperti novel, jadi kronologis itu, enggak juga. Ini adalah bukan narasi. Ini adalah puji-pujian. Makanya ketika memuji, kita aja nggak urut kan, Pak, kalau berdoa. Memangnya urut. Kalau kita mau berdoa, mau kejadian duluan, enggak. Kita sesuai dengan perbuatan kita sama Tuhan. Nah, itu kan dicatat oleh pemazmur. Apa berdasarkan waktu ya, Pak? Bukan? Tidak juga. Tidak juga. Itu nggak bisa dikelompokkan. Kan masing-masing pengalamannya kepada pemazmur. Jadi betul-betul acak ini, Pak ya, Mazmur ini ya. Kalau acak maksudnya waktu, bisa saja. Tapi secara garis besar memang karena penulisnya beda, ya nggak mungkin janjian kan, Pak, satu sama lain. Kamu terusin ya, waktunya ya enggak lah, beda. Iya, penulisnya yang sama pun bisa berbeda di pasalnya, nggak urut kan gitu. Iya. Bisa, karena menulis itu kan nggak gini, Pak. Aku mau nulis A sampai Z urut, hari ini dulu, besok ini. Kan nggak, terus kumpulan pergumulan setiap hari. Dan itu di zaman yang berbeda juga kan berarti? Bisa saja. Masing-masing itu? Iya, bisa saja. Kan satu di zamannya Musa, yang lain di zamannya Babel, Pak. Itu zaman Iya, kok bisa dikelompokkan? 1000 tahun loh, Pak. Rentang waktu kita 1000 tahun. Kok bisa dikelompokkan di Mazmur semua gitu loh, maksud saya. Oh, oke. Meskipun beda seperti itu. Ya, itu perjalanan panjang, Pak. Kan kitab itu disalin-salin terus, dipakai untuk doa terus, lama-lama ngumpul, Pak. Soalnya yang di kitab-kitab lain kan dikelompokkan berdasarkan waktu kan. Kalau Mazmur ini kan sangat panjang sekali waktu. Ada yang bukan waktu juga, Pak. Nanti Amsal bukan waktu. Amsal itu malah nggak ada ceritanya, Pak. Cuma kumpulan nasihat doang. Makanya saya bicara nanti Rabu yang akan datang lagi itu genre. Nah, genre itu Bapak Ibu akan tahu, saudara semua, genre itu apa sih? Jadi membaca Alkitab jangan dibayangkan harus kronologis waktunya, tidak. Tapi Amsal kan satu penulis saja kan, Pak? Amsal satu. Iya. Nah, Mazmur ini kan beraneka ragam maksud saya. Karena tadi kan 5 kelompok sebenarnya. Iya. Dijadikan satu karena bentuknya Mazmur gitu, puisi. Ya unik juga lah, maksudnya ya, Mazmur ini unik juga. Betul. Iya. Ya itu aja sih Pak. Oke. Penasaran aja. Makasih. Tuhan berkati. Siapa yang belum? Adrian, Pak Adrian. Adrian terakhir nanti Bu Farida ya. Oke, silakan Adrian. Terima kasih Pak Winyo. Ya. Mungkin mau nanya,
Kita kan udah sini selama 2 tahun ya Pak ya. Kita mulai dari kitab Kejadian. Ya. Yang adalah Perjanjian Lama. Ya. Tapi di bulan terakhir, ini banyak khotbah Pak Wigno yang menekankan kalau Perjanjian Lama itu dibatalkan. Ya. Nah, yang saya, kalau saya nih yang tiap hari mau baca kitab, agak bingung nih Pak. Saya baca Perjanjian Baru ke Perjanjian Lama. Okay. Dan kalau saya baca Perjanjian Lama, saya mesti ngelihatnya itu seperti apa, gitu, Pak. Oke, mengerti pertanyaannya. Jadi begini. Ya, jadi begini. Ketika saya membahas kitab Kejadian, kan Perjanjian Lama itu. Kenapa perlu? Karena merupakan landasan, latar belakangnya. Nanti kata Mesias itu hanya dinubuatkan di kitab Kejadian mula-mula. Gitu kan? Kenapa kita belajar urut? Kita harus tahu bahwa manusia diberi kitab Taurat sementara menunggu Mesias datang. Ya, sementara menunggu Mesias datang, diberi hukum Taurat. Setelah Mesias datang, dibatalkan. Nah, jadi kita belajar supaya mengerti bahwa firman itu ternyata progresif. Dibatalkan itu bukan berarti kalau gitu dibuang, bukan. Harus tetap dipelajari sebagai landasan untuk mengerti yang baru. Sebagai mengerti bagaimana dulu historisnya kok bisa ada perjanjian baru. Gitu ceritanya. Bagaimana, Adrian? Oke, ngerti Pak. Jadi kalau saya baca kitab Yesaya gitu, saya bingung gitu kan. Kitab Yesaya ada banyak sectionnya, yang nubuatannya, cerita Hizkianya itu bingung juga Pak saya ngebacanya gimana. Jadi kadang-kadang Oke. Kalau orang ikut online Bible Study ini harusnya sudah mulai lihat polanya bagaimana saya menjelaskan. Perjanjian Lama gitu ya. Tapi saya bawa ke Perjanjian Baru akhirnya. Perhatikan deh. Nanti ketemu apa, saya bawa ke Perjanjian Baru. Nantinya begitu loh. Contoh, dulu saya bahas tentang perjanjian sunat antara Abraham dan Ishak. Abraham dan umat keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat, kalau enggak harus dibunuh, dibinasakan dari rumahmu. Kan dulu begitu tuh. Saya nggak berhenti, nanti kok berhenti orang salah mengerti kan. Sunat itu nggak penting, saudara, ternyata. Akhirnya nggak penting di Perjanjian Baru. Nah, kita harus ngerti begitu, Adrian. Jadi kalau kita belajar, mesti Alkitab ya, mesti langsung seluruh Alkitab, nggak boleh berhenti di satu kitab, nanti salah ngerti. Berarti online Bible Study, selalu ketemu poin apa, saya bawa ke sana langsung. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terakhir, Bu Farida. Pak Gustaf kalau waktunya masih cukup. Ya. Bu Farida silakan. Saya Pak Yang. Ya. Ya, shalom Pak. Shalom. Ya, ini saya mohon off cam ya Pak ya, soalnya di jalan ya, Pak. Nggak apa-apa, silakan. Ya Pak, ini kan Pak Wigno sering bilang ya, maksudnya saya kalau dengar kan bahwa hukum moral dari hukum Taurat itu kan tidak dibatalkan tuh Pak. Ya, betul. Hukum moral itu kan menyangkut 10 perintah Allah tuh Pak. Betul. Nah, kalau saya lihat dari perintah Allah, 10 perintah Allah, itu kan nomor 1 sampai 3, itu kan memuat tentang Tuhan, Pak. Ya. Terus yang keempat baru hormatilah ibu bapamu ya, Pak ya. Ya. Nah, tempo hari kan saya lihat dari video pendek yang pernah di-share sama Bapak, ya. Kan ada kasus tuh, misalnya seorang antara orang tua atau mau ini ya Pak, tentang persembahan. Ya. Nah, kalau ada anak misalnya mau kasih ke persembahan dulu ke gereja, itu bukannya itu nggak apa-apa Pak gitu loh. Tergantung kasusnya Bu. Nah, pengertian saya ini mungkin saya kok sampai segitu ya Pak ya gitu loh. Gini Bu, yang nomor 1 adalah kasih. Ya. Tentang Tuhan itu artinya ya. Artinya begini. Kalau orang tua kesulitan ekonomi, anaknya kasih gereja tapi nggak ngasih orang tua, salah nggak? Ya nggak betul juga sebenarnya. Makanya. Gitu loh. Pokoknya apa yang kita lakukan kalau tidak menyenangkan Tuhan pasti salah itu. Pasti salah. Makanya orang mengutamakan enggak bayar persepuluhan dulu, salah dia. Kecuali orang tuanya kaya, kecuali orang tuanya nggak butuh, ya udah kasih gereja. Tapi orang tuanya kesulitan,
kau kasih gereja lalu kau pelit sama orang tua. Waduh, itu nggak ngerti hukum. Enggak, itu pengertiannya bukannya mengutamakan Tuhan terlebih dahulu, Pak. Oh, Tuhan nggak butuh duit, Bu. 10 perintah Allah Tuhan itu, tidak butuh duit. Saya kasih tahu. Tuhan tidak butuh duit. Makanya Tuhan bilang, aku benci lihat persembahanmu itu. Di kitab Yesaya. Mempersembahkan ke Tuhan, tapi sesama dia nggak mengasihi. Memangnya Tuhan senang gitu kalau kita ngasih duit ke gereja, lalu sama orang tua nggak care. Salah itu, salah besar itu. Hukum itu nggak ada kaitannya sama tingkatan iman ya, Pak ya? Nggak ada. Itu apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Oh, Tuhan nomor 1 nih, orang tua biarin aja. Oh, itu nggak ngerti Tuhan berarti dia. Dia pikir Tuhan seperti dewa-dewa itu. Dikasih senang. Enggak. Tuhan nggak suka yang begituan. Tuhan maunya semuanya pas, hukum kasih. Oh, Tuhan senang, orang tua juga merasakan diberkati. Jangan sampai kita rajin ke gereja ngasih persepuluhan, tapi orang tua jadi ini tersandung. Anakku itu kasih gereja tapi sama aku pelit. Nah, orang tua bagaimana mau percaya Tuhan Yesus, Bu, kalau begitu caranya? Karena kalau saya lihat tuh bukannya dasarnya dari 10 hukum Allah tadi itu, Pak. Karena nomor 1 sampai 3 tadi itu kan tentang Tuhan gitu loh, Pak. Ya, diutamakan Tuhan dahulu. Tentang Tuhan itu apa? Persepuluhan? Kan bukan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan ada ilah lain. Jangan kau buat patung dan sebagainya, lalu berbakti kepadanya. Jelas itu, bukan persepuluhan dikasih ke gereja, nggak ada urusan. Beda itu ceritanya. Lagi pula kalau Ibu belajar ya, khotbah saya yang lengkap itu, persepuluhan sudah dibatalkan, Bu. Persepuluhan, buah sulung, batal. Iya, Pak. Saya apa cerita itu lagi gitu loh. Iya kan? Iya. Itu dibatalkan, Bu. Kita nggak usah bahas lagi. Gitu loh. Iya, cuma ya itu Pak, saya mikir apa karena mengutamakan Tuhan terlebih dahulu gitu loh, ya, Pak. Itu salah ngerti itu. Itu salah mengerti. Atau ada hubungannya dengan tingkatan iman itu loh, Pak. Enggak, itu salah. Itu perbuatan yang salah. Kecuali orang tuanya mampu, nggak butuh uang sama sekali, ya kita kasih gereja lah, nggak apa-apa. Orang tuanya nggak bisa makan, kok kasih gereja, itu salah besar itu. Kalau Tuhan Yesus dimarahin itu kasih. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Makasih, Pak, untuk pencerahannya, Pak. Ya, Tuhan berkati. Iya, Tuhan berkati, Pak. Oke, Pak Gustaf terakhir ya. Silakan, Pak, masih ada waktu sebentar. Pak, shalom, Pak. Shalom. Simpel aja, Pak. Kitab Mazmur kan sebenarnya saya pernah baca artikel ini sampai 150 lebih ya, ada pasal 151. 150, Pak? Iya, maksudnya sebenarnya sebelum dikanonisasi itu ada lebih sampai 151 atau sampai 155, saya lupa. Oh, pernah dengar nggak? Di gulungan Laut Mati, Pak. Itu ada mazmur lain yang tidak dimuat di Alkitab, di gulungan Laut Mati. Ada banyak mazmur yang tidak dimuat. Oh, itu kenapa, Pak? Apa tidak sesuai dengan asas? Belum tentu. Bisa juga waktu kanonisasi itu catatan tambahan, bisa juga. Jadi nggak dimasukkan. Oh, gitu. Ya. Tapi gini, Pak. Ya. Tapi Alkitab kita itu sudah lengkap. Ada nggak terlalu penting juga. Karena Tuhan jamin kebenaran itu melalui bukan teksnya, bukan hurufnya, tapi melalui maknanya. Sampai nggak ke keselamatan kepada semua manusia? Sampai, Pak, ternyata. Oh, gitu ya. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Nah, saya bicara gampang aja. Kalau ada orang yang klaim, ini lebih benar, lihat aja efeknya bagi manusia. Makin benar nggak orangnya? Itu bukti, Pak. Alkitab menyatakan dari buahnya kau akan lihat. Itu kebenaran atau bukan. Ya, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati, Pak. Baik, saudara. Mari kita selesaikan malam ini. Mari kita berdoa. Yuk, kita berdoa yuk. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam ini. Malam yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami, siapapun kami yang mendengar firman ini dan mendengar tanya jawab tadi, diberkati. Mendapatkan pengertian yang benar, pencerahan yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya mohon berkati setiap tangan yang mendukung pekerjaan-Mu di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Juga seluruh kami yang mendengar firman-Mu ini, baik yang di rumah maupun yang dimanapun mereka berada. Engkau berkati juga. Kami tidak mau hidup sia-sia. Kami mau selesaikan hidup kami seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk online Bible Study ini. Kiranya Tuhan pakai terus untuk menjangkau banyak jiwa, untuk mencerahkan banyak jiwa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.